Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajriansa di channelnya Fajriansa. Video kali ini yaitu video keempat yang saya buat, yaitu terkait perkaitan arbitrase. Nah, mungkin sebelumnya bisa dilihat ya, saya sudah mengunggah video-video terkait penjelasan-penjelasan arbitrase yang sudah saya paparkan di video-video sebelumnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait perkaitan arbitrase materi video keempat ini. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Fajriansa dengan NIM 1914236 dari jurusan Perbankan Syariah A semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya ucapkan banyak terima kasih juga tidak henti-henti kepada dosen pengampu mata kuliah arbitrase syariah Bapak Dr. Haji Saiful Bari SAGMM. Beliau sudah banyak memberikan pemahaman terkait mata kuliah arbitrase syariah kepada mahasiswa, sehingga saat ini saya bisa membuat video edukasi kepada para penonton yang melihat channel ini. Semoga Bapak Saiful Bahri diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja para pihak dalam perjanjian arbitrase. Secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana penyelesaian sengketa yang ditimbulkan sehingga mencapai hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat. Nah, prasyarat yang utamanya bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak yang membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase klausa ataupun arbitrase agreement, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketanya. Jadi para pihak dalam perjanjian arbitrase ini adalah pihak yang dimana pihak yang melakukan kesepakatannya, artinya pihak itu adalah para pihak yang melakukan sengketa, seperti itu. Masih dilanjut, masih materi terkait para pihak dalam perjanjian arbitrase. Itu perjanjian arbitrase juga dapat dibuat dalam bentuk klausul arbitrase yang menjadi bagian dalam perjanjian pokok atau dalam bentuk perjanjian arbitrase agreement yang dibuat secara tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, dan namun masih tetap merupakan bagian integral dari perjanjian pokoknya. Nah, perjanjian arbitrase sendiri pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat aksesorir, artinya terdapat perjanjian pokoknya. Nah, sebuah perjanjian maka terhadap perjanjian arbitrase juga berlaku prinsip-prinsip dan ketentuan hukum. Perjanjian pada umumnya meliputi prinsip kebebasan berkontrak, prinsip validasi kontrak, prinsip konsekuensial, prinsip kepribadian, serta prinsip kontak, serta prinsip mengikatnya kontrak, maupun prinsip iktikat baik. Nah, dalam perjanjian arbitrase juga merupakan dasar bagi timbulnya wewenang arbitrase untuk menerima dan menyelesaikan sengketanya para pihak. Artinya, dalam perjanjian arbitrase di sini itu adalah perjanjian dua belah pihak yang melakukan sengketa dan menyelesaikan melalui jalan arbitrase. Dan itu bersifat aksesorir ya teman-teman. Jadi perjanjian itu bersifat aksesorir atau mengikat ataupun bersifat suatu perjanjian pokoknya, seperti itu. Lalu lanjut aja, sifat perjanjian dari arbitrase sendiri itu ada dua. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang terpisah, dan yang kedua itu ada perjanjian arbitrase bersifat lain dan perjanjian bersifat lain, seperti itu. Kita bahas satu perjanjian itu. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian terpisah. Perjanjian arbitrase baik yang merupakan klausul arbitrase maupun akta kompromi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Sifat keterpisahan perjanjian arbitrase
dari perjanjian atau kontrak komersialnya ditegaskan dalam pasal 10, teman-teman. Di mana huruf A UU APS menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan antara lain berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Nah, itu adalah perjanjian arbitrase dari dari perjanjian yang terpisah. Masih perjanjian yang terpisah, yaitu sebelumnya berlaku untuk UU APS. Sifat perjanjian arbitrase apakah merupakan perjanjian yang bersifat terpisah dan berdiri sendiri dari perjanjian atau kontrak komersial yang disepakati secara beragam oleh para ahli hukum. Beberapa ahli hukum memandang perjanjian arbitrase merupakan perjanjian aksesoris. Nah, jadi para hukum pun berpendapat bahwa perjanjian arbitrase itu bersifat asesor atau aksesoris dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Dan menurut para ulama juga, Muhammad Yahya Harab berpendapat misalnya menganggap perjanjian arbitrase itu bersifat aksesoris pada pasal 10 huruf UU APS. Dalam perjanjian arbitrase juga berupa sebuah kompromi. Akan mudah bagi kita untuk melihat bahwa perjanjian arbitrase tersebut merupakan sebuah perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dengan perjanjian atau kontrak komersial yang mengatur hubungan hukum para pihak. Contohnya itu misalnya ada suatu kasus perjanjian antara sewa menyewa barang ataupun sewa menyewa rumah sebagainya. Nah, dalam perjanjian itu ada sebuah kontrak komersialnya. Sedangkan akte kompromi yang ditandatangani oleh para pihak adalah perjanjian. Artinya misalkan ada suatu peristiwa di mana perjanjian sewa menyewa. Nah, di situ kan sudah terjadi kesepakatan dan harus berdasarkan akte kontrak kesepakatan lah, intinya kontrak komersialnya seperti itu. Lalu berlanjut ke sifat perjanjian arbitrase. Itu tadi itu yang kedua ada sifat lain dari perjanjian arbitrase, sifat keterpisahan dari klausul arbitrase dan perjanjian di mana klausul arbitrase tersebut tercantum. Perjanjian arbitrase juga memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU APS, yaitu perjanjian arbitrase tidak terjadi batal disebabkan oleh keadaan yang pertama itu meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, inovasi keadaan, insolvensi salah satu pihak, pewaris, serta berlakunya syarat-syarat yang hapusnya perikatan pokok. Terus bila mana pelaksanaan perjanjiannya pihak melakukan perjanjian arbitrase tersebut atau perjanjiannya berakhir dan batal perjanjiannya pokok. Nah, jadi ya seperti itu bahwa perjanjian arbitrase bersifat lain itu harus tidak semena-mena dibatalkan karena harus memenuhi syarat yang tadi, perumpamaan meninggal orangnya gitu tuh, perumpamaan bangkrut usahanya, itu perjanjian yang kedua yang terpisah dari perjanjian aksesoris atau bersifat klausul. Nah, lanjut saja. Dalam bentuk perjanjian arbitrase itu ada dua bentuknya. Yang pertama itu ada facto de componito, perjanjian arbitrase dibuat sebelum terjadinya sengketa. Nah, bahas yang pertama yaitu bentuk klausul arbitrase. Yang pertama ini disebut dengan facto de componito. Bentuk klausul ini semua diatur dalam pasal 615 ayat 3 dan diadopsi juga dalam pasal 7 Undang-Undang tahun 1999 yang diatur juga dalam pasal 3 Konferensi New York 1998. Dalam klausul arbitrase berbentuk facto de compromise, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Sama sekali melalui terjadinya perselisihan, seolah-olah klausul arbitrase dipersiapkan untuk perselisihan yang mungkin timbul di mana yang akan datang. Jadi sebelum menjadi perselisihan yang nyata, para pihak telah sepakat dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi pada arbitrase. Nah, itu adalah bentuk perjanjian arbitrase yang pertama. Lanjut bentuk
perjanjian arbitrase yang kedua itu ada akte kompromis atau perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadinya sengketa. Bentuk di sini itu bentuk perjanjian arbitrase yang kedua ini disebut akte kompromis, yaitu akte kompromis sini itu diatur berdasarkan Undang-Undang 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana pada ayat 1 berbunyi dalam hal apa pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi. Persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihaknya. Yang kedua itu ada dalam hal para pihak tidak dapat menangani perjanjian tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akte notaris. Di mana akte nota kompromis sendiri perjanjian berbentuk perjanjian arbitrase yang dibuat setelah perjanjian pokok seperti itu dan berjalan, kemudian timbul sebuah perselisihan di antara belah pihak. Lalu adapun sebelumnya baik dalam perjanjian maupun dengan akta sendiri tidak diadakannya perjanjian arbitrase. Dalam kasus yang seperti ini, apabila pihak yang berkehendak itu agar perselisihan diselesaikan melalui forum. Artinya melalui forum di sini itu bisa dengan forum arbitrase. Mereka dapat membuat perjanjian di situ dengan kesepakatan bentuk perjanjian apa yang disepakati seperti itu. Lanjut ke materi yang terakhir pembahasannya, yaitu terkait isi perjanjian arbitrase. Isi perjanjian arbitrase itu mencakup beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama itu ada komisi. Yang pertama itu ada komitmen kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Terus yang kedua ada ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga ada bentuk arbitrase, ada ad hoc, ada yang institusional. Terus ada aturan prosedur yang berlaku juga, ada tempat dan bahasan yang digunakan. Terus ada pilihan hukum substantif juga yang digunakan untuk yang berlaku. Terus yang terakhir itu ada stabilisasi dan kekebalan bila direlevan. Nah, mungkin itu saja terkait materi terkait arbitrase. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.